Hari ini ada sesuatu yang sangat penting yang menjadi pesan Tuhan buat kita. Saya beri judul firman Tuhan pada pagi hari ini, cinta pertama yang kembali kepada Yesus. Ya, sebelum kita masuk kepada inti, saya akan ceritakan terlebih dahulu dalam Kisah Rasul pasal yang ke-19. Nanti bisa dibaca di rumah dari ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-12. Itu kisah lengkapnya, cuman kita nggak baca semua karena nanti terlalu panjang. Ya, saya akan baca yang penting-penting saja. Ayat 1. Ketika Apolos masih di Korintus, Paulus sudah menjelajah daerah-daerah pedalaman dan tiba di Efesus. Di situ didapatinya beberapa orang murid. 2, katanya kepada mereka, "Sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya?" Akan tetapi mereka menjawab dia, "Belum. Bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus." 6, dan ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka. Dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Jumlah mereka kira-kira 12 orang. Oleh Paulus Allah mengadakan mujizat-mujizat yang luar biasa. Bahkan orang membawa sapu tangan dan kain yang pernah dipakai oleh Paulus dan mereka meletakkannya atas orang-orang sakit, maka lenyaplah penyakit mereka dan keluarlah roh-roh jahat. Jadi kisah ini dari ayat 1 sampai 12 itu menceritakan awal perkembangan jemaat di kota Efesus. Jadi ketika Paulus tiba di kota itu, ternyata hanya ada 12 orang yang percaya, saudara. Alkitab menuliskan hanya ada 12 orang percaya. Ini sebuah jemaat yang kecil, awalnya kecil. Dan ketika Paulus menumpangkan tangan atas mereka, mereka dipenuhi dengan Roh Kudus. Roh Kudus turun atas hidup mereka. Terjadi sesuatu yang luar biasa. Jemaat Efesus ini tidak hanya bertumbuh secara pengetahuan, tetapi mengalami sebuah kuasa Roh Kudus yang nyata dan luar biasa. Dari 12 orang ini, Injil ini diberitakan menyebar sampai seluruh daerah sekitarnya. Kemudian jemaat yang kecil ini menjadi sebuah jemaat yang kuat dan berpengaruh besar di seluruh Asia Kecil. Dalam waktu 2 tahun, nanti bisa dibaca, dalam waktu 2 tahun hasilnya seluruh penduduk Asia Kecil itu bisa mendengar firman. Jemaat Efesus bertumbuh bukan karena gedung mereka yang besar ataupun mungkin strategi manusia yang luar biasa, bukan. Tapi karena kuasa Roh Kudus dinyatakan dengan luar biasa dalam ibadah mereka. Ada banyak mujizat-mujizat. Bahkan kalau kita baca pada kitab Efesus 4 ayat 11 sampai 12, surat Paulus kepada jemaat Efesus. Di sana dikatakan, di jemaat Efesus ini 5 jawatan ini lengkap, saudara. Di situ ada para rasul, ada karunia rasul, nabi, pemberita Injil, gembala dan para pengajar. Di situ lengkap. Artinya jemaat yang tadinya kecil ini berkembang dengan sangat luar biasa karena Roh Kudus yang bekerja dengan dahsyat dan ajaib. Kelima jawatan ini lengkap. Sebuah jemaat yang misioner, semangat menginjilnya luar biasa. Ini Efesus pada waktu itu, saudara. Terjadi gerakan rohani yang luar biasa, Tuhan melawat sampai dampaknya seluruh Asia Kecil bisa mendengar firman Tuhan. Jemaat bertumbuh dengan luar biasa. Nah, selang beberapa waktu tidak pernah ada lagi cerita tentang jemaat Efesus. Sampai suatu hari Tuhan berfirman berkata kepada Yohanes di Pulau Patmos. Dia memberikan pesan kepada 7 jemaat. Dan salah satunya adalah jemaat Efesus. Nah, apa isi pesan Tuhan untuk jemaat Efesus ini, saudara? Buka Wahyu 2 ayat 1 sampai yang ke-5. Isinya saya bagi menjadi 3 bagian. Ini penting sekali untuk kita bisa ketahui. 3 bagian. Bagian yang pertama, saudara,
Bagian yang pertama itu adalah pujian, sanjungan, penghargaan dari Tuhan terhadap pelayanan jemaat Efesus. Ini yang muji bukan manusia, saudara. Tapi ini yang muji Tuhan. Kalau Tuhan sudah memuji, ya memang seperti itulah keadaan mereka. Seperti apa pujian Tuhan? Ya, tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus. Inilah firman dari Dia yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki dian emas itu. Aku tahu segala pekerjaanmu. Ini pujian Tuhan kepada orang-orang Efesus. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau mendapati mereka pendusta. Dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Ini pujian datang dari Tuhan. Bisa kita ketahui seperti apa jemaat Efesus ini, saudara. Jemaat yang mau bekerja keras. Jemaatnya tekun. Jemaatnya enggak suka melihat orang-orang jahat, enggak sabar dia. Pengen negor dan sebagainya. Jemaat yang bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Bahkan kalau ada nabi palsu, dia bisa ngerti, ya ini nabi palsu. Artinya apa? Pemahaman mereka tentang firman Tuhan itu luar biasa bertumbuh dan berkembang. Sehingga dia bisa membedakan ini roh yang asalnya dari Tuhan, ini bukan dari Tuhan. Ini jemaat luar biasa. Jemaatnya sabar dikatakan oleh Alkitab tadi. Mau menderita karena nama Tuhan. Karena pada waktu itu aniaya banyak. Orang disalib, dipenggal, digantung itu biasa. Tapi jemaat Efesus mereka siap untuk menderita karena nama Tuhan. Ya, mereka siap. Apapun demi Yesus aku siap. Jemaat yang tidak mengenal lelah. Ini pujian Tuhan. Ada 7 kelebihan yang dikatakan oleh Alkitab bahwa inilah jemaat Efesus. Jemaat yang nyaris sempurna. Ya, pelayanan mereka luar biasa, pengajaran mereka luar biasa, ketekunan mereka pun juga mempertahankan ajaran sehat luar biasa. Saya yakin kalau ada gereja yang modelnya seperti ini hari ini, saudara. Saya yakin Bapak Gembalanya pasti senang. Karena apa? Karena ini jemaat luar biasa. Ya, bukan jemaat yang kanak-kanak rohani, bukan. Ini jemaat yang dewasa, ngerti firman, mau kerja keras, mau menderita bagi nama Yesus, sabar, yang tidak kenal lelah. Saya percaya gereja yang seperti ini pasti menjadi gembalanya pasti sangat suka sekali. Senang, kenapa? Luar biasa jemaatnya. Gerejanya bertumbuh dengan luar biasa. Ini pertama, pujian dari Tuhan. Tentang surat yang diberikan oleh Allah untuk jemaat Efesus. Pujian, sanjungan, penghargaan dari Tuhan. Yang kedua isinya, saudara. Namun, yang kedua ini berisi celaan, teguran yang keras dari Tuhan untuk jemaat Efesus. Ya, jadi tadi itu kelebihannya, sekarang mendapatkan pesan celaan, teguran keras dari Tuhan. Ya, untuk jemaat Efesus. Ayat yang keempat, namun demikian aku mencela engkau. Ini Allah yang bilang, saudara ya. Jadi tadi jemaat yang sempurna, nyaris sempurna itu masih dicela sama Tuhan. Ya, namun aku mencela engkau. Mengapa? Karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Berisi celaan dan teguran keras dari Tuhan. Gereja Efesus ini lahir dari api yang membara, bertumbuh, berkobar kepada Kristus. Mereka menyala-nyala semangat ketika mereka mendapatkan
karunia Roh Kudus, mendapatkan baptisan Roh Kudus. Mereka bernubuat, mungkin mereka melakukan ada banyak hal luar biasa. Mereka dibakar oleh api Kristus, api cinta yang menyala untuk Tuhan. Sehingga ketika mereka bergerak dengan api cinta itu, terjadi kebangunan rohani yang luar biasa. Tadi jelas dikatakan, seluruh Asia kecil itu bisa mendengar firman Tuhan. Ada banyak pertumbuhan, ada banyak pertobatan. Kenapa? Karena api cinta yang menyala itu berkobar dalam diri mereka. Tapi lama-lama yang terjadi, api cinta yang berkobar itu lama-lama menjadi hilang. Sehingga akhirnya ada pesan Tuhan buat mereka. Aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasih-Mu yang semula. Saya pikir, saya coba renungkan, ini kan jemaat nyaris sempurna. Ini jemaat luar biasa. Ya, kalau buat salah-salah kecil kan enggak apa-apa sih Tuhan. Kan masih bisa ditoleransi lah, masih bisa dimaklumi. Namanya orang manusia kan mesti ada kesalahan, kekurangan. Mengapa jemaat yang nyaris sempurna ini masih dicela sama Tuhan? Ini penting. Karena yang hilang itu yang sangat penting. Karena yang hilang, yang sudah hilang dari hidup mereka di hadapan Tuhan, kasih mula-mula, first love. Itu jauh lebih penting daripada semuanya, saudara. Sekalipun mereka mati-matian buat Tuhan, tetapi yang terpenting ini hilang, gak ada gunanya. Ya, kalimat kasih-Mu yang semula itu dalam bahasa aslinya Yunani ditulis ten agapen soten proten. Artinya kasih yang mendalam, kasih yang tulus, kasih yang rela berkorban, kasih yang ilahi yang sering digambarkan sebagai kasih agape, kasih Allah kepada manusia yang sempurna. Ya, standarnya tertinggi. Juga bisa digambarkan kasih yang tertinggi dari manusia kepada Tuhan. Kasih yang murni, kasih yang tulus, kasih yang rela berkorban sebagai gambaran kasih Allah. Ternyata itu yang hilang, saudara. Proten itu artinya yang pertama, yang mula-mula, yang paling awal. Kasih yang paling penting yang pernah hadir dalam hidup mereka. Jadi kasih yang semula itu artinya apa secara sederhana? Kasih mula-mula itu adalah cinta yang dahulu pernah begitu hidup. Cinta kepada Tuhan yang menyala-nyala, yang membara. Ini bicara tentang kedekatan hati yang haus dengan Tuhan. Yang kepengen selalu rindu dekat dengan Tuhan. Saudara yang dulu pernah dibaptis Roh Kudus mungkin pernah mengerti bagaimana rasa hausmu, rasa cintamu kepada Tuhan itu begitu membara dan berkobar. Sukacita saat berdoa, sukacita saat baca firman Tuhan, rela mengasihi dan melayani Tuhan dengan tulus. Apapun yang dikerjakan itu selalu tulus, gak ngelihat manusia. Gak lihat siapa pendetanya, yang penting aku datang ke gereja karena aku cinta Tuhan. Itu kasih yang semula. Mengapa Tuhan menegur jemaat Efesus? Karena mereka masih aktif melayani. Perhatikan baik-baik. Jemaat Efesus masih aktif melayani, masih menjaga ajaran yang sehat, masih bekerja keras, masih sabar, masih mereka mau menderita bagi nama Tuhan. Tetapi hati mereka sudah tidak seperti dahulu. Mereka kehilangan hubungan yang dekat dengan Tuhan. Mereka kehilangan gairah rohani, cinta yang intim dengan Tuhan itu sudah mulai hambar. Secara fisik mereka mungkin masih melayani, masih mimpin WL di sini, masih singer, masih main musik, masih khotbah. Tapi cinta mereka kepada Tuhan sudah mulai hambar. Hati untuk Tuhan itu sudah mulai hambar. Artinya apa? Walaupun mereka masih melayani Tuhan, hati mereka sudah tidak sehangat dulu.
Hati mereka tidak berkobar dulu. Mereka masih aktif, tapi cinta mereka sudah dingin. Itu mengapa Tuhan Yesus menegur. Aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasih-Mu yang semula. Bagi Tuhan, kasih yang semula itu lebih penting daripada aktivitas rohani yang mereka kerjakan. Tuhan tidak hanya ingin yang bekerja buat mereka, buat Tuhan. Tapi Tuhan ingin hati yang mengasihi Dia. Apa artinya kita mati-matian buat Tuhan tapi kita tidak cinta Tuhan. Hati kita enggak untuk Tuhan. Gereja bisa tumbuh besar, bisa kuat dalam pengajaran, aktif dalam pelayanan. Tetapi gereja yang seperti itu bisa kehilangan kasih yang semula. Api yang dahulu menyala perlahan bisa menjadi sebuah rutinitas. Bapak Ibu pernah pacaran, pernah tahu seperti apa rasanya jatuh cinta. Bapak-bapak, ibu-ibu mungkin yang anak muda ngerti seperti apa jatuh cinta. Ya, orang jatuh cinta itu luar biasa, saudara. Ya, semuanya yang dipikirkan hanya orang yang dicintai. Mau makan, ingat kamu. Mau tidur, ingat kamu. Sudah pacaran, pulang malam. Sampai rumah masih telepon lagi. Gak puas video call lagi. Kenapa kok telepon lagi? Ya kangen. Baru berpisah loh saudara ya. Baru berpisah pulang. Sampai rumah telepon lagi. Orang yang sedang jatuh cinta itu gak pernah lupa hari ulang tahun pacarnya. Betul apa betul Bapak Ibu Saudara? Selalu ingat. Jadi kalau ada pasangan yang lupa hari ulang tahun pacarnya atau pasangannya suami istrinya. Nah, perlu dipertanyakan. Jangan-jangan kualitas cintanya sudah mulai menurun, saudara. Gak pernah lupa hari ulang tahunnya. Bahkan diingat, misalnya tanggal 20, itu tanggal 19 sudah ngasih hadiah. Loh kok sudah ngasih hadiah? Iya ini hadiah pembukaan saja. Bukan hadiah utama. Ya, nanti tanggal 20 dikasih lagi. Orang yang jatuh cinta itu rela berkorban tanpa merasa berkorban. Nah itu hebatnya. Orang yang sedang jatuh cinta. Dia itu bisa berkorban, lakukan apa saja tanpa merasa berkorban. Karena apa? Karena memang dia senang dan suka melakukannya. Itulah mengapa kalau kita baca di mata Tuhan kehilangan cinta mula-mula itu perkara yang serius. Ya, kalau kita baca 1 Korintus 13 ya nanti ayat 1 sampai yang ketiga itu dikatakan dia bisa berkata dengan bahasa manusia, bahasa malaikat, tapi sia-sia kalau nggak punya kasih. Seperti gong yang gemerincing, punya iman, tapi nggak punya kasih, percuma. Punya pengetahuan, tapi nggak punya kasih, percuma. Iman yang sempurna, bisa memindahkan gunung, tapi nggak ada kasih, percuma. Paulus menegaskan tanpa kasih apapun yang kita lakukan, sebesar dan sehebat apapun tidak ada nilainya. Yaitu yang terjadi dari jemaat Efesus. Sekalipun mereka punya 7 kelebihan. Tapi mereka kehilangan satu hal yang terpenting. Kasih yang mula-mula. Saya ingat saya ini pertama kali jatuh cinta dengan Tuhan ketika saya masih SMP. Itu cinta pertama saya ketika saya dibaptis Roh Kudus. Terima Roh Kudus, akhirnya saya jatuh cinta dengan Tuhan. Tahu saudara bahwa setiap hari itu saya ada di gereja. Setiap hari ada di gereja. Gereja itu hari Senin kan libur, gak ada kegiatan. Hari Selasa itu ada bedstone, doa lah, doa, persekutuan doa. Itu yang hadir tua-tua saudara. Yang mungkin cuma 10 orang, saya hadir di sana. Kenapa? Karena saya rindu, pengen temu sama Tuhan. Ya, itu Selasa sore. Rebo itu jam 5 sore ada ibadah. Jam siang, jam 12 itu ada doa. Saya pulang sekolah langsung pergi doa. Untuk mendoakan ibadah nanti sore. Kadang hanya berdua. Yang satu sekarang sudah meninggal.
Kadang saya sendiri berdoa, main gitar, nyanyi. Saya belajar gitar waktu SMP itu. Saya belajar musik karena saya punya hati ingin melayani Tuhan. Hari Kamis ada kelompok tumbuh bersama. Pelajar-pelajar di Sekota Bangkalan hadir di situ. Saya hadir di sana. Jumat juga ada persekutuan doa lagi yang tua-tua tadi itu saudara. Saya hadir di sana. Sabtu kaum muda. Saya hadir di sana. Minggu hadir dalam ibadah umum. Kepinginnya itu pengen deket sama Tuhan. Bangun pagi, baca firman, berdoa. Itu hati saya, kerinduan saya ketika saya jatuh cinta dengan Tuhan. Tidak ada yang bisa menghalangi saya. Mama saya bilang, kamu kok setiap hari ke gereja ngapain sih? Ya saya nggak bisa jawab, ya cuma pengen aja ke gereja. Saya lakukan apa saja yang saya bisa kerjakan tanpa disuruh orang. Kenapa? Karena saya rela lakukan itu tanpa merasa berkorban. Karena saya lakukan karena saya mencintai Tuhan. Jam ibadah, jam yang saya tunggu-tunggu. Ya, kenapa? Nanti sore saya ketemu Tuhan. Nanti saya beribadah kepada Tuhan, memuji, mendengar firman Tuhan. Jadi kalau hari ini kita bicara mungkin sudah memasuki Sabtu, besok sudah minggu lagi. Kok cepat sekali ya? Capek aku. Nah itu hati-hati. Kadang-kadang mungkin cintanya sudah mulai menurun saudara kepada Tuhan. Tapi orang yang jatuh cinta sama Tuhan itu kepinginnya selalu dekat. Kadang waktu sore itu waktu-waktu yang saya tunggu karena saya harus berdoa, membaca firman, bersekutu. Bisa 1 jam, 2 jam dengan Tuhan. Enggak terasa. Kenapa? Karena saya merasa nyaman dekat dengan Tuhan. Itu orang yang sedang jatuh cinta. Tapi orang yang tidak jatuh cinta, doa 5 menit itu capek, ngantuk saudara. Baca Alkitab 5 menit itu ngantuk. Kadang-kadang jadi obat tidur yang paling mujarab. Alkitab. Kenapa? Begitu buka Alkitab langsung ngantuk, langsung bisa tidur. Tapi orang yang jatuh cinta tidak seperti itu saudara. Saya mau tanya kepada kita semua yang hadir di sini pada pagi hari ini. Apakah Anda cinta dengan Tuhan? Siapa yang cinta dengan Tuhan boleh angkat tangan? Ya. Pertanyaan lebih dalam. Apakah Anda jatuh cinta dengan Yesus? Kalau sudah tanya kepada jemaat Efesus, cinta enggak sama Yesus? Mereka jawab cinta. Tapi apakah cinta mereka sehangat dulu? Semembara dulu ketika mereka pertama kali dijamah ketemu sama dengan kasih Tuhan, hati mereka berkobar, hati mereka hangat. Belum tentu. Dan saya berdoa kasih mula-mula itu tetap ada di tempat ini. Amin saudara. Iya. Jatuh cinta dengan Yesus, cinta yang hangat, cinta yang murni, tidak bercampur aduk dengan kepentingan lain. Cinta yang mau berkorban tanpa merasa berkorban. Yang rela lakukan apa saja bagi dia. Enggak peduli pimpinannya mau seperti apa. Yang penting saya ke gereja, saya lihat Tuhan Yesus, saya mengasihi Tuhan Yesus. Itu yang paling penting. Ini pesan yang kedua saudara. Celaan, teguran keras dari Tuhan. Yang ketiga saudara. Isi pesan yang ketiga. Sebuah peringatan, ajakan pertobatan. Namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu, ini ajakan Tuhan. Sebab itu, ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Stop sini dulu. Ya, dulu saya beranggapan orang yang jatuh itu orang yang berzina, orang yang berdusta, orang yang mencuri, pokoknya melakukan dosa lah, itu jatuh dalam dosa. Tapi jemaat Efesus tidak begitu saudara. Tapi Alkitab bilang bahwa ingat betapa dalamnya engkau telah jatuh. Jadi jatuh itu bukan hanya ketika seseorang melakukan dosa. Ya, tapi ketika orang ini sudah kehilangan cintanya, rasa dekatnya, keintimannya dengan Tuhan, dan
cintanya sudah menjadi hambar, itu sudah merupakan kejatuhan yang dalam. Saya pernah nanya sama Tuhan, Tuhan bisa enggak kasih mula-mula yang dulu itu bisa berkobar, membara, kemudian redup, bisa enggak kembali lagi? Tuhan tidak pernah meminta sesuatu yang tidak pernah mungkin kembali. Oleh sebab itu dia ajak, oleh sebab itu ayo, ya, bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya jika engkau tidak bertobat. Tuhan tahu cinta mula-mula yang dulu pernah hangat, pernah hidup, pernah membara kepada Tuhan, itu bisa hadir kembali. Bisa bersemangat kembali, bisa bergairah kembali. Mungkin cinta itu sudah mulai hambar, sudah mulai dingin. Itu bisa dilakukan lagi, bisa berkobar kembali, bertobat, lakukan lagi. Ya, ingatlah betapa, ingatlah pesan Tuhan. Jadi ingat kembali masa-masa ketika cinta saudara kepada Allah itu begitu hidup. Hidup ini jadi indah, saudara. Hidup ini jadi bergairah, penuh semangat, penuh sukacita. Apapun dikerjakan, pasti penuh sukacita. Nyanyi, memuji Tuhan semangat. Baca firman semangat, dengar firman semangat, berdoa semangat. Itu penuh gairah. Hidup ini indah, saudara. Kemudian bertobatlah, bukan hanya ingat, kemudian bertobatlah. Akui bahwa hati kita, ya Tuhan, aku sudah mulai dingin, hatiku sudah mulai jauh, semuanya jadi sebuah rutinitas. Akui itu Tuhan, akui itu. Kemudian kembali lakukan yang semula dulu engkau pernah lakukan. Kembali membangun doa, kembali membangun penyembahan, kerinduan akan firman Tuhan, kerinduan untuk hubungan dekat dengan Tuhan, itu bangun kembali, lakukan lagi. Minta Roh Kudus kembali bakar hati saudara dengan api itu. Saya percaya apa yang dulu pernah hilang bisa kembali berkobar dan hidup dalam hidup saudara. Amin saudara. Ya, ada kata yang menarik di sini. Tuhan tidak bicara seperti ini. Engkau kehilangan imanmu, tidak. Tetapi engkau meninggalkan kasihmu. Kata meninggalkan ini bukan diambil, bukan dirampas, ya, bukan diambil, bukan dirampas, bukan hilang tiba-tiba, tidak. Tetapi perlahan dibiarkan pergi. Tadi yang semangat, bergairah, tiba-tiba mulai menurun kualitasnya. Tidak kita sadari, kita biarkan. Kita biarkan kasih yang hangat, kasih yang membara itu kita biarkan. Sampai lama-lama hilang dan pergi. Jadi siapa yang membuat kesalahan? Kita, saudara. Karena kita tidak menjaga. Oleh sebab itu Alkitab berkata, kembalilah. Kembali lakukan hubungan dengan Tuhan. Minta Roh Kudus hadir kembali. Cinta yang tulus dengan Tuhan supaya hadir kembali. Mengapa Tuhan berkata bahwa jemaat Efesus, betapa dalamnya engkau telah jatuh? Ya, yang pertama, karena inti hubungan dengan Tuhan itu adalah kasih, saudara. Tuhan tidak mencari aktivitas rohani, tidak mencari kesibukan rohani, tidak mencari pengetahuan Alkitab yang mungkin mendalam, luar biasa dalam hidup kita, bukan. Tuhan, yang Tuhan cari pertama-tama adalah hati yang mengasihi Dia. Tanpa hati yang mengasihi Dia, semuanya hanya sebuah rutinitas. Jadi ketika hati yang mengasihi Dia itu hilang, hambar, sebenarnya pusat kehidupan rohani saudara pun sebenarnya sudah runtuh. Runtuh, gak ada kasih, sia-sia. Jadi pesan buat kita hadir di sini, biarlah itu termotivasi karena kita mengasihi dan mencintai Tuhan. Saudara melayani hari ini, pagi ini, didasarkan kepada hati yang mengasihi dan mencintai Tuhan. Jangan sampai kasih itu jadi hambar. Sia-sia yang kau kerjakan. Kedua,
Kasih dan cinta yang hilang membuat segala sesuatu menjadi rutinitas. Semuanya serba rutinitas. Tanpa kasih, doa masih ada, tapi ya tetap hanya sebuah kewajiban. Ibadah masih ada, tapi menjadi sebuah rutinitas. Karena aku harus ke gereja. Pelayanan bisa menjadi beban. Aduh capek saya pelayanan. Pelayanan terus kok nggak berhenti. Orang bisa tetap sibuk untuk Tuhan, tetapi tetap tidak bisa lagi menikmati hadirat Tuhan. Kapan terakhir kali saudara itu nangis saat merasakan jamahan dan sentuhan Tuhan? Kapan terakhir kali? Kalau saudara lama tidak nangis ketika saudara ketemu hadirat Tuhan, jangan-jangan cintamu sudah mulai hambar. Saya ingat waktu saya jatuh cinta tuh gampang sekali nangis. Dengar lagu bisa nangis. Duduk diam mendengar membaca firman tuh bisa nangis. Jadi orang yang sedang jatuh cinta kasmaran dengan Tuhan tuh mudah nangis. Karena ketemu sama kasih Tuhan, ketemu sama cinta Tuhan itu membuat dia menjadi mudah menangis. Karena sadar dia itu begitu dicintai, Tuhan hadir dalam hidupnya, membuat dia bisa merasakan Tuhan itu dekat. Tapi kalau orang jadi orang Kristen jarang nangis, ada sesuatu yang salah dalam hidupnya. Semakin sudah sering nangis di hadapan kaki Tuhan, itu semakin bagus. Artinya kau bisa merasakan betapa Tuhan itu mengasihi saudara, mencintai saudara, kau bisa merasakan kasih itu begitu menyentuh saudara, membuat saudara keluarkan air mata. Tapi kalau orang tidak pernah nangis, itu seperti sebuah kehidupan yang membeku di sebuah perapian. Ada dalam hadirat Tuhan, tapi beku, tidak merasakan apa-apa. Saya berdoa, tidak ada jemaat yang beku dalam hadirat Tuhan, tapi bisa merasakan Tuhan itu baik, Tuhan itu indah. Kita bisa menangis meneteskan air mata kita. Bukan menjadi sebuah rutinitas, tapi hubungan yang dingin tadi bisa berubah menjadi sebuah hubungan yang hangat. Karena bahaya yang terbesar bukan saat seseorang berhenti ke gereja, tetapi saat mulut masih memuji, tangan masih melayani, tapi hati tidak lagi dekat dengan Tuhan. Kalau sudah begitu, maka kehilangan kasih akan menjadi awal dari kejatuhan yang lebih besar. Kita akan mudah berkompromi dengan dosa karena teguran tidak lagi keras di hati kita. Kita mulai dingin, kasih mulai dingin, semuanya mulai dingin. Akhirnya jadi kompromi dengan dosa. Mudah tertarik dengan hal-hal yang berbau duniawi. Perhatikan berikutnya. Jika tidak demikian, Wahyu 2:5b, perhatikan ini bagian terakhir ya. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya jika engkau tidak bertobat. Ya. Ayat ini tidak bicara tentang keselamatan, tapi bicara tentang kaki dian yang akan diambil dalam sebuah kehidupan yang hatinya sudah mulai dingin, khususnya jemaat Efesus. Apa itu kaki dian, saudara? Ya, kaki dian itu lambang keberadaan Tuhan, terang Tuhan yang bersinar. Kaki dian ini bicara tentang fungsi gereja sebagai terang, yakni memberitakan terang Kristus bagi dunia. Ketika kaki dian ada dalam sebuah gereja, saya percaya gereja ini akan jadi berkat. Ada kemuliaan Tuhan hadir, Roh Kudus berkarya di tempat ini. Tapi kalau kaki dian itu sudah diambil, artinya apa? Kehadiran Tuhan sudah tidak ada lagi di tempat itu. Mungkin ibadah masih berlangsung, mungkin masih melayani, mungkin ibadahnya, gedungnya bagus, indah. Jemaatnya ada, pendetanya ada, namun kemuliaan Tuhan sudah tidak ada di sana. Ini peringatan dan sekaligus teguran buat kita.
Kalau saudara ingin melihat Tuhan berkarya di tempat ini, jangan sampai kasih mula-mula itu hilang dan pergi dari hidup saudara. Di awal khotbah tadi saya katakan, kota Efesus ini pernah mengalami sebuah kebangunan rohani yang besar dan luar biasa hanya dari 12 orang yang ketika ditumpang tangan oleh Paulus, mereka mengalami Roh Kudus, dipenuhi Roh Kudus. Api menyala, api berkobar, semangatnya luar biasa, cinta mula-mulanya luar biasa. Akhirnya kaki Dian ada di sana. Roh Kudus hadir, Roh Allah hadir, kemuliaan Allah hadir, mujizat banyak terjadi di sana. Akhirnya memberikan dampak yang besar bagi seluruh kota itu dan juga bagi seluruh Asia kecil. Terjadi sebuah kebangunan rohani selama kaki Dian ada di kota Efesus. Sejarah gereja pun juga pernah menuliskan abad 16 sampai abad yang ke-19 kaki Dian itu berpindah dan menyala di Eropa Barat. Kebangunan rohani di Inggris terjadi. Ya, pelayanan Wesley memberikan dampak yang luar biasa. Kebangunan rohani di Wales terjadi dengan luar biasa, memberikan dampak bagi dunia. Eropa pernah menjadi pusat pengiriman misionaris ke seluruh dunia. Pada permulaan abad yang ke-20 sampai akhir abad yang ke-20, kaki Dian ini berpindah dari Eropa ke Amerika. Sehingga terjadi yang namanya Azusa Street, Toronto Blessing. Ada banyak pekerjaan Allah yang luar biasa di sana memberikan dampak bagi dunia. Revival terjadi, gerakan Pentakosta terjadi. Di sana banyak lahir penginjil-penginjil dunia. Akhirnya kaki Dian berpindah ke Korea Selatan. Korea Selatan dilawat Tuhan dengan luar biasa. Ada banyak hal-hal yang luar biasa. Kebangunan rohani terjadi luar biasa. Pertobatan, orang lapar akan Tuhan. Hidup dalam pertobatan, mereka mencintai firman Tuhan. Mereka mulai hidup di dalam doa, semangat ketika orang-orang Korea berdoa. Hadirat Allah nyata dan hadir. Roh Kudus bekerja dengan luar biasa. Setelah itu padam. Paul Yong Ki Cho pernah berkata bahwa kaki Dian itu sebelum dia meninggal berkata bahwa dia melihat kaki Dian itu bergerak ke Indonesia. Dan juga para penginjil-penginjil, pendoa-pendoa berkata bahwa kaki Dian sedang bergerak dan bekerja di Indonesia. Tapi saya tahu tidak semua tempat di Indonesia akan mengalami lawatan Tuhan. Kalau kita kembali kepada Alkitab berdasarkan Wahyu 2 tadi itu, kaki Dian akan selalu ada pada saat kasih mula-mula itu bertumbuh dan berkembang. Kalau sudah rindu melihat pekerjaan Roh Kudus hadir dengan cara yang luar biasa di tempat ini. Biarkan kasih mula-mula itu kembali berkobar, berapi-api, bersemangat di hati kita. Amin saudara. Saya percaya akan terjadi kegerakan Allah yang luar biasa. Allah bisa kerjakan di tempat ini. Ayo kembali, lakukan lagi. Biarkan Roh Kudus sekali lagi hadir menjamah memberkati kita. Tidak ada perkara yang mustahil. Kalau Roh Kudus hadir di tempat ini bisa memberikan dampak yang besar. Bukan hanya bagi Surabaya, tapi bagi seluruh Indonesia. Kita bisa melihat bagaimana lewat pekerjaan Roh Kudus nama Tuhan Yesus dipermuliakan.